Contohnya kalau sudah itu kojic acid ya. Nah, itu punya fungsi untuk mencerahkan wajah. Jadi kita cari bahan-bahan alami Sumatera Utara yang punya aktivitas untuk mencerahkan wajah. Nah, itu salah satu juga pengembangan ya, pengembangan ataupun penelitian yang diawali di universitas dan juga dipakai juga di dunia industri. Nah, sebenarnya itu yang harusnya diharapkan ya di Indonesia itu ada kolaborasi antara universitas dengan dunia industri. Seperti halnya di luar negeri sana yang seperti dikatakan oleh Profesor Stella ya, Wakil Menteri Pendidikan kita ya, pendidikan tinggi. Nah, tentunya secara umum ya, sejarahnya itu obat tradisional itu dimulai dengan cara mencoba-coba ya. Ya, jadi masyarakat Sumatera Utara ataupun juga masyarakat Sumatera umumnya yang tentu punya kekhasan obat-obat lokal sendiri ya. Tentu obat lokal itu zaman dahulu kala itu ya tentu mencoba-coba ya, mencoba-coba dan sampai akhirnya ternyata punya manfaat dan dipakai juga hingga sekarang. Nah, contoh misalnya minyak karo mungkin dulu awalnya coba-coba ya kita nggak tahu di zaman berapa ribu tahun lalu atau berapa ratus tahun lalu itu telah digunakan. Kemudian ada juga mendapatkan wangsit istilahnya ya. Disuruh mengkonsumsi minuman ini misalnya untuk menyembuhkan. Nah, bisa juga. Jadi kalau zaman dulu cerita orang tua ya, ada juga yang mendapatkan penglihatan istilahnya. Tapi kalau sekarang ya, tentu pengembangan obat tradisional harus berdasarkan evidence base. Jadi evidence based medicine ya. Harus berbasis bukti, apakah benar, apakah aman. Nah, kalau di universitas, adik-adik sudah mulai nih melakukan namanya pilot project di penelitian akhir kalian. Ya, di penelitian akhir kalian saya melihat itu 70% penelitian skripsi mahasiswa Fakultas Farmasi, ini adik-adik yang sekarang nih di semester 7 itu rata-rata menggunakan tanaman ya, tanaman obat ya, tanaman yang punya kandidat sebagai obat. Nah, tapi banyak juga selama proses penelitian yang adik-adik lakukan, itu ada beberapa hal yang saya lihat itu banyak yang masih miss ya. Miss itu artinya masih ada yang kurang prosedurnya ada yang dilewatkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ada namanya tahapan penyiapan simplisia. Nah, ini kalau saya jadi pengujinya, ini akan saya tanyakan kembali nih, karena memang udah diajarkan ya. Jangan sampai nanti ketika seminar hasil skripsi, waktu saya tanya, malah nggak sesuai dengan teori yang sudah diajarkan ya. Nah, yang pertama pengumpulan bahan baku ya. Jadi pengumpulan bahan baku itu harus diperhatikan bagian tanaman, umur tanaman, waktu panen, dan teknik pengumpulan. Contoh misalnya adik-adik mau mengambil senyawa volatil dari eh, contoh lagi tren ada beberapa mahasiswa yang saya uji itu buat minyak ini minyak atsiri dari andaliman kan diekstraksi itu ya. Nah, andaliman itu kalau mau mendapatkan minyak atsiri yang banyak, andalimannya harus dipanen di pagi hari. Nggak boleh dipanen di siang hari, tapi kebanyakan beli ya. Oke, berarti ada satu hal yang terlewatkan. Kemudian umur tanaman juga harus diperhatikan. Syarat ketentuannya berapa? Contoh misalnya kalau mau mendapatkan kurkumin yang tinggi kan ada tuh teorinya ya. Kunyit itu bisa dipanen pada umur berapa yang punya kandungan kurkumin yang tinggi. Kemudian ini waktu pemanenan ya. Kemudian bagian tanaman. Nah, bagian tanaman apakah kalau daun itu boleh semua daun diambil? Nah, tidak boleh ya. Harus seragam. Seragam itu ada range-nya, ukurannya. Dan ukuran daunnya itu mau daun yang tua kah, daun yang muda, itu harus disesuaikan juga dengan teori yang kalian sadur. Ya. Nah, baik itu nanti bagian tanaman, contoh kulit batang, kayu, daun, rimpang, ya, biji, dan lain sebagainya. Kemudian umur tanaman, contoh misalnya Mentha piperita nih. Nah, di mentol ya, kadar mentol ini tertinggi pada daun muda. Dan saat tanaman sudah mulai berbunga. Kemudian ini ada Cinnamomum camphora, ini camphor ya, ya. Senyawa camphor itu banyak di ini di pohon tua dari Cinnamomum camphora. Jadi tidak bisa di pohon yang muda. Kemudian waktu pemanenan, nih contoh minyak siri ya. Jadi minyak siri kalau di daerah Sidikalang itu banyak ya yang menanam nilam ya, daun nilam ya. Jadi nilam itu minyak asirinya memang dipakai sebagai bahan tambahan untuk kosmetik dan juga parfum. Nilai jualnya sangat mahal sekali kalau di luar negeri ya.
Tapi kita di Indonesia kan lebih arahnya baru mengekspor dalam bentuk raw material ya, belum produk jadi. Nah, ini harusnya dipanen di pagi hari ya untuk mendapatkan senyawa minyak seri yang lebih banyak. Kalau di siang hari apakah boleh? Boleh, tapi akan mendapatkan kadar minyak seri yang lebih sedikit. Kenapa? Karena ada proses penguapan ya. Karena adanya paparan sinar matahari yang konsisten lah ya. Kemudian di sini teknik pengumpulan. Nah, bisa juga dengan menggunakan tangan ataupun juga dengan menggunakan alat secara mekanis ya. Contoh dalam pemanenan daun teh, ada juga yang pakai tangkai dipetik, ada juga yang sudah pakai mesin. Nah, ini tergantung ya. Nah, kalau golongan tanin ini jangan pakai alat besi. Semisal bahan baku kalian itu bahannya sedikit ya. Karena akan ada sebagian tanin yang tereaksi ya. Contoh misal kalau kalian motong motong apa ya, semangka misalnya, ataupun juga motong pisang atau motong apel lah, apel misalnya, akan menghitam tuh, ada muncul warna kebiru-biruan dari pisaunya, pisau cutter contoh, misalnya kalau pakai pisau cutter yang kertas itu ya, itu nampak tuh ada warna kebiru-biruan, ada reaksi di situ, reaksi Fe, besi, besi dengan fenol ya. Nah, kalau sudah ada reaksi itu kan akhirnya kan rusak ya sebagian kecil dari bagian tanaman tadi ya. Nah, kalau memerajang, tapi kalau bahannya banyak nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Karena kan hanya rusak di bagian yang kita potong saja ya. Tapi kalau bahannya sedikit ya harus diperhatikan. Kemudian untuk kulit batang bisa dilakukan ya. Contoh cinnamomum ya, eh, burmani atau kayu manis ya. Nah, cinnamon ya. Ini harus di umur yang cukup tua, tapi juga jangan terlalu tua ya, karena memiliki jaringan gabus yang tentu tidak ada zat aktifnya. Kemudian juga jangan mengganggu pertumbuhan dari si pohon kalau diambil bagian kulitnya. Kemudian di sini ya, yang mengandung fenol ya, hindari penderesan dengan logam ya, ataupun pemanenan dengan logam. Dan syaratnya kadar airnya harus di bawah 10% atau lebih bagus lagi itu di bawah 8%. Nah, kemudian di sini adik-adik, kalau kalian penelitiannya menggunakan kulit batang ataupun juga batang ya, contoh pasak bumi, kayu bajakah misalnya, apakah boleh kayunya itu di apa ya istilahnya itu di kemarin saya lihat itu karena susah memotongnya, jadinya ditumbuk ya, dipukul ya, digeprek gitu baru dipotong gitu ya. Nah, sebenarnya bisa juga menggunakan alat mesin ya, mesin sugu namanya. Mungkin untuk yang suka nukang tahu nih. Jadi mesin yang digunakan untuk menslicing ya. Contoh misal kayu secang ya. Kan kayu secang itu kan banyak ya dipakai ya, kayu secang, kemudian pasak bumi ya, beberapa kayu-kayu yang punya aktivitas sebagai obat, kayu bajaka. Nah, ini bisa dipotong ya. Dipotong dengan panjang tertentu, diameter tertentu juga ya. Dan untuk daun itu, kalau untuk daun tua maka harus sudah terbuka sempurna ya. Nah, dan sudah apa ya, dari segi tampilan warna pun juga sudah konsisten ya, berbeda dengan yang bagian pucuk. Tapi kalau daun muda atau pucuk mengalami perubahan dari vegetatif ke generatif, ini contohnya kumis kucing. Nah, ini kumis kucing ini punya aktivitas sebagai diuretik. Ini juga ini bunga, ini harus yang sudah dipilih sesuai dengan apa teorinya, apakah yang masih kuncup kah ataukah yang sudah mekar kah. Nah, ini harus dipetik dengan tangan ya, kemudian dipotong dengan ukuran tertentu. Kemudian untuk rimpang, nah rimpang itu lebih bagus sebenarnya dipanen di musim kemarau. Kenapa? Zat aktifnya lebih tinggi, tapi bukan volume berat kilogramnya ya. Kita cerita zat aktif. Kurkumin itu lebih tinggi kalau pemanenan kunyitnya di musim kemarau. Tetapi kalau di musim penghujan, maka rimpangnya banyak menyimpan air. Asumsinya berarti konsentrasi kurkuminnya akan lebih sedikit. Ya, ini contoh ya. Tapi kalau yang memang sampelnya adanya di musim penghujan kan nggak mungkin nunggu kita di musim kemarau ya, disesuaikan. Kemudian ini untuk buah, ini tergantung ya, tergantung dari label yang mau kalian pakai ya, apakah kulitnya kah, kulit buahnya kah, atau biji buahnya. Nah, kemarin saya dapat ada masuk sampel di lab saya kulit buah naga. Jadi buah naga kan basah sekali ya, basah sekali ya. Jadi tidak bisa itu adik-adik
kalau mengeringkannya tidak pakai blower. Contoh buah semangka, Simplicia buah semangka ada itu. Buah semangka diekstrakkan dibuat Simplicia ada. Itu harus pakai blower ya. Blower itu fungsinya untuk apa? Untuk membuang air. Kalau tidak ada blowernya hanya dipanaskan saja dalam oven tidak bisa, maka bisa gosong dia. Karena ada proses ini pematangan ini ya, pematangan air ya. Jadi malah kecoklatan. Fungsi dari blower tadi untuk membuang uap air. Nah, ini contoh ya, ini ada labu merah, kemudian dari segi warna pun juga harus diperhatikan. Kalau kulit buah contoh kulit buah naga itu kan warnanya pink ya, pink kemerahan. Ya harus tetap pink kemerahan, tidak boleh jadi coklat. Kalau sudah menjadi coklat, sebenarnya itu sudah mengalami degradasi ataupun kerusakan sel-sel fitokimia yang ada di dalam sel tumbuhan tadi. Kan sel tumbuhan kan ada vakuola ya. Ada vakuola kan keras itu ya. Nah, di dalam vakuola itulah tadi ya, dinding sel tumbuhan itulah, dalam vakuola itulah senyawa fitokimianya. Itu sudah rusak kalau sudah mencoklat ya, sudah ada degradasi. Yang bagusnya itu kalau dikeringkan warnanya merah, asalnya merah dan hasilnya juga tetap merah. Nah, itu yang dimaksudkan dalam proses pengeringan Simplicia. Itu yang diharapkan ya. Tapi kalaupun memang tidak memungkinkan ya disesuaikan sajalah dengan kondisi yang ada di laboratorium. Nah, kemudian di sini ada namanya proses perlakuan sortasi basah. Nah, adik-adik yang mungkin sedang jalan penelitian ya, sortasi basah itu artinya membersihkan dari kotoran ataupun benda asing sebelum kita lakukan proses selanjutnya atau proses pengeringan. Jadi kayak boleh dicuci dulu ya dari pengotor debu, kemudian ditiriskan, kemudian dicek kembali satu persatu. Ada nggak? Mungkin kita ngambilnya tanaman-tanaman perdu yang merambat. Mungkin terambil pula rumput yang lain, bukan sampel kita. Nah, itu jangan sampai masuk ya. Karena udah pasti walaupun sedikit, walaupun tidak berpengaruh ya kita anggap, tapi itu sudah salah ya. Contohnya ya, akar, bahan asing, tanah, kerikil, pasir, dan lain sebagainya yang dikatakan sebagai pengotor. Ya. Kemudian baru dilakukan proses perajangan. Nah, perajangan ini harus seragam ya, harus seragam ya untuk proses perajangan. Seragam itu ya ada range-nya, tidak sama persis ya diameternya sekian enggak. Ketebalannya itu ada keseragaman ya. Nah, untuk pengeringan, di pengeringan di laboratorium yang ada itu di lab farmakologi, lab fitokimia ya, itu kan lemari biasa ya, lemari yang pakai lampu, tapi tanpa blower. Nah, banyak nanti kendala yang akan kalian hadapi itu warna sampelnya itu akan coklat. Itu artinya sudah mengalami degradasi 50% itu adik-adik. Jadi akan muncul tuh hipotesisnya harusnya antioksidannya kuat, mungkin akan muncul hipotesis berikutnya adalah antioksidannya lemah. Kenapa? Karena sampelnya sudah rusak. Jadi kalau daunnya hijau nih contoh yang saya tunjukkan di lemak di rak-rak ini ya. Itu kalau kering dia harusnya tetap hijau adik-adik ya. Ya, ingat ya, itulah namanya proses pengeringan simplicia yang baik. Ya, di mana senyawa fitokimia tidak rusak, tapi uap airnya menghilang. Nah, itu caranya ya. Nah, kalau di gambar yang saudara lihat, adik-adik lihat ini skalanya sudah industri adik-adik ya. Kalau skala industri tidak pakai lampu lagi, tapi pakai namanya UV dome. UV dome itu rumah yang pakai atap ataupun sekelilingnya plastik UV, atap UV. Jadi atap yang bisa menangkal sinar UV. Jadi istilahnya di dalam ini seperti oven jadinya, Dek. Dalamnya tuh panas sekali. Jadi efeknya tuh seperti rumah kaca ya. Jadi efek rumah kaca kalau di ini ya di luar negeri ya dipakai untuk ini ya untuk tempat breeding tanaman ya. Tapi kalau di sini untuk pengeringan ya. Yang sudah punya yang pernah saya kunjungi itu PT Akarimba itu ada di Serdang Bedagai itu sudah pakai dom untuk mengeringkan rimpang-rimpangannya ya. Jadi tidak pakai oven ya. Nah, tujuannya apa? Nah, lebih bagus lagi ya. Kadar air itu harus berkurang di bawah 10%. Lebih bagus lagi di bawah 5%. Ya. Kalau kadar airnya di atas 10%, maka akan ada reaksi enzimatis tadi. Nah, itulah adik-adik. Reaksi enzimatis tadi mencoklat dia. Adanya penguraian. Nah, kalau pakai lemari yang di fitokimia, pastikan itu yang punya kalian yang kering itu Pak di bawah. Jangan ada di atas. Ya.
Jadi ketika ada sampel, misal sampelnya Prinsella nih, mau masuk, itu harus di paling atas sampel Prinsella, supaya nguap ke atas udaranya. Kalau diletakkan di bawah, uap air sampel punya Prinsella akan nempel ke uap air sampel temannya yang sudah kering. Maka yang harusnya tadi kadar airnya sudah turun malah naik lagi. Maka akan terjadi proses enzimatis. Kemudian bisa dicek lah, pasti akan ada jamur yang tumbuh ya. Nah, kalau sudah ada jamur, sudah ada kapang, sudah ada kamir ya. Nah, bisa jadi ada aflatoksin ya, bisa jadi ini. Kemarin baru nge-screen sampel dari mahasiswa ya, pakai LC-MS, itu ada aflatoksin terdeteksi di sampel ekstraknya. Oh, berarti ini waktu ekstraksi nggak diperiksa lagi nih simplisianya, langsung di blender aja semua. Rupanya ada simplisi yang berjamur, ada aflatoksinnya muncul, terdeteksi aflatoksinnya, aflatoksin ya. Nah, itu bisa beracun tuh untuk tubuh, jadi tak boleh dikonsumsi ya. Nah, bisa juga nih pakai oven ya, untuk yang pakai batang ya, kulit kayu gitu ya. Nah, untuk yang keras-keras ataupun juga pakai kulit buah ya, yang mungkin udaranya apa, airnya sangat tinggi, itu bisa pakai oven. Tapi ovennya nggak boleh ya dengan suhu tinggi, tetap ya kisaran 50 derajat Celcius. Nah, kalau secara umum, kalau di industri boleh nggak pakai sinar matahari langsung? Nah, kalau sinar matahari itu dilarang ya, adik-adik ya. Tapi kalau hanya levelnya jamu itu boleh. Kalau jamu kan beda ya izinnya ya. Kalau yang jamu itu kan bisa skalanya, skala jenisnya skala rumahan ya. Dan tidak harus ada klaim ataupun hasil laboratorium, karena jamu itu sifatnya empiris. Tapi kalau sudah yang modelnya OHT, nah itu harus dikeringkan secara ini good manufacturing process, GMP ya. Jadi GMP itu harus menggunakan alat, menggunakan dom, bersih ya. Nah, efeknya apa kalau pakai sinar matahari langsung? Jadi efeknya itu bisa mengalami degradasi ya, adik-adik ya. Jadi saya ada ikut workshop kemarin dari Kementerian Kesehatan ya, dari salah satu praktisi industri obat tradisional. Beliau menguji pengeringan Nigella sativa ya dengan sinar matahari langsung dengan pakai lemari. Ternyata yang sinar matahari langsung terdegradasi hampir 40% dibandingkan yang ini pengeringan pakai lemari pengering ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena sinar UV ya. Dan juga adanya pengotor debu dari udara kan juga berpengaruh terhadap kualitas bahan. Dan kemudian untuk yang bahan contohnya bunga, daun, ya, zat yang mudah menguap itu bisa diangin-anginkan saja. Nah, sebenarnya kalau diangin-anginkan itu tergantung kadar airnya ya. Kalau kadar airnya tinggi tetap harus pakai ini, harus tetap pakai eh, lampu ya. Tapi kalau kayak kayu ya, kayu kan sudah kering tuh. Bisa kayunya sudah diserut ya. Saya rasa itu kalau sudah kering kayunya itu nggak perlu lagi dikeringkan pakai ini lampu. Bisa langsung dilakukan ekstraksi. Tempat pengeringan, tempat simplicia yang berlubang-lubang seperti anyaman bambu, tidak terbuat dari logam, dan zat asing yang dapat rusak, dan sirkulasi udara diatur. Nah, kalau di lab kita itu belum diatur sirkulasi udaranya ya, jadi harusnya ada namanya blower ya. Nah, ini pengeringan buatan harus diatur juga suhunya berapa. eh, Tapi kalau pengeringan buatan tuh tidak ekonomis untuk simplisa yang banyak. Jadi kalau di industri itu udah nggak pakai lampu lagi adik-adik ya. Karena itu kan memotong apa ya, cost juga ya. Kalau pakai dom. Jadi dom itu bisa satu rumah besar ya. Satu rumah besar itu rumah kaca, isinya dalamnya itu sangat panas sekali ya. Kisaran 50 derajat Celcius tuh berada di dalam ruangan kaca itu. Jadi kaca UV itu. Maka dan itu hemat energi, tidak menggunakan listrik sama sekali, dan panasnya itu bisa bertahan sampai 24 jam. Sirkulasi udara panasnya itu ya. Jadi walaupun malam ya, tetap panas di dalamnya karena suhu udara yang untuk pengeringan tadi tetap tertahan di dalam rumah kacanya. Kemudian prinsip kerja berikutnya bisa menggunakan contoh ini ya, panas dari kompor, kemudian atau juga panas yang dialirkan dengan dorongan kipas menggunakan blower. Nah, itu ada. Kemudian setelah kering, maka sampel harus dilakukan namanya sortasi. Nah, sortasi ini ya mayoritas itu masih manual ya, sortasi kering.
Nah, sortasi kering ini apakah waktu kalian penelitian di lab ini pakai sarung, pakai masker, pakai penutup kepala? Nah, tentu enggak ya. Tapi ini di industri ya adik-adik ya. Nah, bisa dilihat gambarannya. Ya mungkin nanti ada yang punya bisnis obat tradisional ya, punya PT sendiri. Nah, inilah gambarannya di salah satu PT di Jawa ya. Cara ini sortasi kering ya, dari daun-daunan ya, sortasi keringnya. Jadi sortasi kering ini untuk melihat ada nggak Simplicia yang sudah kering. Nah, ini kan warnanya tetap hijau adik-adik ya, yang udah kering ya. Nah, ini harusnya seperti ini. Jadi jangan sampai nanti gosong jadi coklat ini simplisianya. Ya. Dicek dia kalau ada yang gosong atau apa itu dipisahkan dibuang karena kualitasnya sudah rusak ya. Kemudian kalau mungkin ada yang terselip, mungkin ada daun sampel yang mungkin mirip rupanya bukan sampel daun tadi ya kita buang. Nah, inilah fungsi dari proses sortasi kering. Kemudian untuk penyimpanan. Apakah boleh saya simpan aja di dalam kantong plastik kresek warna hitam gitu yang bau? Nah, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Ataupun kantong kresek warna biru, warna pink, warna merah itu nggak boleh. Atau kantong kresek bekas laundry nggak boleh. Jadi harus menggunakan wadah bertutup bening ya, wadah bening ya, plastik bening. Kalau bisa ada ziplocknya. Nah, fungsi ziplock tadi untuk menutup adanya udara yang masuk ke dalam sampel yang ada di dalam plastik tadi. Nah, supaya tidak ada uap air yang bisa mengkontaminasi, tambahkan juga silika gel yang dalam bentuk saset ya. Silika gel di dalam nih tiap plastik sampel. Fungsinya apa? Untuk memastikan tidak ada udara ataupun uap air yang bisa mengganggu kualitas dari bahan baku simplicia yang kita gunakan. Nah, ini adik-adik, foto dokumentasi ini dari industri ekstrak bahan alam. Jadi di Jawa itu ada namanya IEBA, beberapa IEBA ya. Contoh Borobudur juga punya IEBA. IEBA itu industri ekstrak bahan alam, hanya punya produk ekstrak saja. Nah, jadi mungkin kalau mau penelitian misalnya, aduh, sel saya ini ekstraknya sulit dapat ini apa sampelnya sulit didapat atau mungkin sudah ada yang jual misalnya meniran misalnya ekstrak meniran itu bisa dibeli tuh dari industri ekstrak bahan alam karena mereka menjual hanya ekstrak saja. Tapi ekstraknya ini sudah terstandar ya, sudah terstandar, kemudian sudah ada sertifikat analisisnya. Fungsinya apa? Memang sebagai bahan baku yang bisa dipakai ataupun dipergunakan oleh industri obat tradisional. Contoh Sido muncul ya, dia punya vendor sendiri itu untuk ekstrak kurkumanya, ekstrak kunyitnya. Jadi tidak produksi sendiri ya. Kemudian ada juga beberapa pabrik lain, contohnya Nyonya Menir, tapi Nyonya Menir udah tutup nih sekarang ya. Itu mengambil juga dari beberapa industri ekstrak bahan alam juga IEBA ya. Jadi IEBA ini punya tanggung jawab apa? Untuk memberikan bahan baku obat bahan baku ya raw material obat tradisional yang berkualitas dalam bentuk ekstrak ataupun dalam bentuk simplicia ya. Tapi ada juga yang sudah dalam bentuk ekstrak ya tinggal dikapsulasi aja ya. Contoh misal yang sederhana ekstrak kulit buah manggis misalnya. Mungkin di apa di Samosir sana ya waktu saya main ya beli kulit buah manggis itu bukan kulit buah manggis ya buah manggis itu sekilonya 10.000 cuma isi dalamnya kecil-kecil kulitnya tebal sekali itu dibuang aja. Nah itu kalau diekstraksi itu harganya udah berapa tuh? Rendemen kulit buah manggis itu sekitar 35% ada di ekstraknya. Nah 35%. Misalnya dari 1 kilo jadilah misalnya jadi 300 gram. Nah, 300 gram itu bisa jadi 60 gram misalnya. 60 gram itu udah berapa kapsul ekstrak itu? Harganya udah berapa ratus ribu kan? Ya, ya mungkin awalnya sekilo cuma 10.000, ketika jadi ekstrak harganya bisa jadi 50.000 ya. Nah, itu contoh peluang-peluang produk ya yang mungkin bisa ke depannya adik-adik kembangkan ya. Dan saya harapkan nanti ada juga motor entrepreneur ya. Contohnya Colagit ya kan sudah ada tuh satu saya share dulu ya produk Colagit ya supaya adik-adik apa punya apa ya minat ya untuk berbisnis ya.
Nah, ini nampak ya. Nah, ini produk kolagit ya. Nah, ini kalau bisa dilihat di sini ya, telah diuji praklinis di Fakultas Farmasi USU, karya anak bangsa. Nah, ini obat obat tradisional anti diabetes adik-adik ya. Dan ini, aduh, ini kalau kita bilang ya, udah jadi orang kaya raya ya, kaya dan raya ya. Karena ada orang kaya saja ya, kalau dia udah kaya raya ya. Karena 1 bulan itu bisa omsetnya tuh hampir 1 miliar lebih 1 bulan ya. Hanya dari menjual produk ini saja. Nah, obat herbal diabetes original nih, sudah BPOM ya. Harganya berapa? 433.000 adik-adik. Satu kotak. 1 bulan terjual beribuan. Nah, jadi caranya gimana supaya saya bisa punya bisnis, Pak? Sebenarnya sederhana saja ya. Dimulai dari rumah adik-adik. Dimulai dari rumah, punya alat-alat rumah tangga. Saya pengen buat misalnya contoh produk diabetes juga lah misalnya. Itu gimana caranya? Nah, ingat pembelajaran kemarin mungkin udah saya sampaikan ya. Belajar dari jurnal ilmiah. Kan sudah banyak orang meneliti, tapi kan nggak kita manfaatkan hasil penelitiannya yang dipublikasi. Hanya jadi paper, tapi tidak ada hilirisasinya. Contoh misalnya systematic review. Nah, ini saya ingatkan kembali ya. Baca systematic review, baca hasil penelitian orang yang merangkum apa tanaman asli Indonesia yang punya aktivitas anti diabetes. Misal ada daun jambu misalnya, daun jambu, kemudian daun kunyit sama daun pegagan misalnya. Tiga itu. Ya udah, coba kalian buat formulasi kombinasi tiga daun tadi. Dibuat bisa dalam bentuk formulasi serbuk, bisa juga dalam formulasi eliksir, eliksir ya. Contoh batu gen eliksir dalam bentuk sirup ya, sirupus ya, eliksir. Nah, itu bisa dibuat. Nah, dan itu apa? Dan sangat mudah ya. Dan saya pun mulai ya, tapi memang karena kesibukan belum sempat melakukan pemasaran. Nah, adik-adik pun saya harapkan bisa ada generasi apa kolaget-kolagetnya ya yang bisa membooming nasional ya, yang masuk sampai masuk zaman dulu tuh masuk hitam putih udah nggak ada lagi ya. Nah, itu luar biasa tuh. Nama Fakultas Farmasi itu betul-betul melambung tinggi lah. Ya dari mana ya? Dari kita belajar ini, belajar obat tradisional. Ya gimana caranya dari materi kuliah hari ini adik-adik punya insight baru ya, insight baru untuk bisa mengembangkan produknya sendiri. Mungkin lagi penelitian skripsi, oh saya punya produk misalnya krim luka diabetes gitu ya. Nah, saya sudah punya krim luka diabetes saya sendiri ya, dan sudah saya jual juga, lumayan juga adik-adik. Kadang dapat omset sebulan tuh 6 juta, kadang juga 3 juta, kadang cuma 2 juta. Kemarin lagi rame-ramenya 12 juta gitu ya. Dan itu labelnya putih aja, nggak ada izin edar, belum ada izin edar. Masih dipakai untuk kalangan sendiri. Tapi sudah ada yang dapat testimoni bagus ya. Ya why not ya, kita produksi aja. Hanya bermodalkan apa? Bermodalkan mixer kue. Beli bahan krimnya pun dari Tokopedia ya, bahan krimnya ya. Nah, tinggal zat aktifnya lah kita pastikan zat aktifnya yang bagus ya. Nah, itu saya harapkan adik-adik bisa bisa punya apa ya, insight baru ya untuk punya bisnis ya. Jadi kalau hanya jadi pegawai gajinya kecil adik-adik ya. Kan kalian mau tamat kuliah kan pengen jadi orang kaya kan? Ya. Tapi kalau udah kaya nggak apa-apa lah. Terus aja usaha orang tua ya. Nah, tapi kalau yang belum kaya, nah ya, berusaha lah ya kan. Nah, Fahmi, Fahmi orang kaya, Fahmi Nanda. Orang biasa, Pak. Orang biasa. Karena kita orang biasa, sama saya juga orang biasa, bukan orang kaya. Nah, mungkin nggak kaya harta, tapi kaya hati kita ya kan. Nah, kita bisa berpikir tuh gimana caranya kita bisa meningkatkan taraf hidup kita dari ilmu yang kita miliki ya. Contoh tadi ya, obat tradisional itu pasti laku adik-adik ya. Kalian lihatlah di Facebook itu banyak kali yang menjadi korban obat tradisional kan. Karena apa? Obat tradisional itu obat untuk orang-orang yang sudah putus asa. Saya bilang ya istilahnya ya. Marketnya itu ya. Obat untuk orang-orang yang sudah putus asa adik-adik. Itu marketnya luar biasa sekali. Tapi jangan sampai nanti kita jualan produk yang abal-abal. Jangan. Ya. Kan banyak tuh iklan-iklan yang pakai AI-nya siapa Menteri Kesehatan Terawan padahal dia nggak ada dia testimoni kayak gitu ya.
Nah, tapi ya kita berusaha ya membuat produk yang betul-betul ya bisa bermanfaat ya. Sebagai apa? Terapi komplementer ya. Tentu ya kalau udah cancer ya nggak bisa juga ya sih bisa sembuh. Tapi ada terapi komplementer. Kemudian diabetes, memang klaimnya kemarin kalau lagi itu bisa menurunkan gula darah. Tapi kalau menyembuhkan itu nggak ada ya. Jadi hanya bisa sebagai terapi komplementer. Tapi banyak juga orang yang eh, punya ini ya, punya sugesti ya, sugesti kalau minum obat yang konvensional itu dia rasa punya efek samping yang buruk. Ya memang betul ya, contoh kayak metformin ya, kalau mengkonsumsi dalam jangka panjang kan bisa ini apa namanya penumpukan asam laktat ya, bisa nyeri kebas-kebas ya. Nah itu contoh kalau konsumsi metformin jangka panjang. Kemudian sulfonylurea kan hipoglikemik bisa ya, bisa malah tiba-tiba lemas badannya. Nah, bisa juga dikombinasikan dengan obat herbal yang kalian ciptakan nanti ya. Itu contoh ya sebagai apa salah satu insight. Kemudian untuk cemaran-cemaran yang perlu diperhatikan, jadi kalau mau membuat produk rumahan ataupun juga produk untuk penelitian kalian sendiri, pastikan ya tidak ada kapang jamur. Bintik-bintik putih itu tandanya ada jamur adik-adik. Bintik-bintik putih di pinggiran biasanya itu muncul kalau simplisianya itu basah. Awalnya dari kering jadi basah, kering, basah, kering, basah. Nah, itu ya bisa menyebabkan tumbuhnya jamur. Kemudian jangan sampai nanti lemari pengeringnya itu masuk hewan pengerat, kecoa, dan serangga, dan lainnya ya. Kemudian jangan sampai ada pengotor, dan pastikan itu bersih ya. Dan dicucinya pakai apa? Boleh nggak cuma masuk baskom, direndam, habis itu tiriskan? Nggak ya. Wajib pakai baskom, pakai alat peniris, dan juga menggunakan air yang mengalir. Ya, air yang mengalir. Dan ini pengemasan ini harus sesuai. Dan ini sorry kurang ingat ya. Kemasannya itu tidak bereaksi. Ya, contoh ya plastik ya kan inert ya tidak bereaksi. Kemudian untuk pemeriksaan mutu, kalau levelnya sudah di industri ya harus sesuai dengan Farmakope Indonesia ya. Farmakope Herbal Indonesia baik itu yang suplemen 1 ataupun 2 yang tahun 2017 ataupun versi 1 tahun 2013 ataupun pakai MMI ya. Fungsinya apa? Untuk memastikan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi SNI-nya obat tradisional itu farmakope herbal adik-adik ya. Jadi ada standar misal kadar airnya harus di bawah sekian. Nah, itu harus dibuat kadar airnya disesuaikan. Jangan sampai nanti kadar airnya lebih dari syarat yang ditentukan. Oke, dan juga untuk organoleptik ya, untuk pemeriksaan ini sorry agak berantakan ya. Ini bisa dengan cara organoleptis ya. Jadi harus dirasa apakah benar ini kalau misal kita beli sampel kunyit, rupanya bukan kunyit yang sampai, rupanya lengkuas gitu. Nah, ini kalau adik-adik yang perempuan ini harusnya tahu ya, beda kunyit, lengkuas, kencur ya, jahe ya, harusnya tahu ya. Ini coba Mega tahu nggak beda kunyit, kencur, jahe, lengkuas? Ya Mega. Ini biasanya ini karena kesibukan buat laporan praktikum sama buat laporan penelitian ini adik-adik yang kuliah ini nggak tahu nih beda kunyit, kencur ya, lengkuas ya. Ah, jadi harus harus paham ya secara organoleptis, bau dan rasa ya. Jadi kalau di beberapa praktikum ya, kalau dulu di farmakognosi ada praktikum nyicip simplisia ya. Jadi ini rasanya pahit, ini rasanya khas ya. Nampak ya, kalau jahe kan udah clear ya kita kalau dapat, oh ini jahe nih, tahu kita ya. Ada juga mungkin pahit ya, oh sambiloto ini. Ada juga pahit sekali, rupanya broto wali gitu ya. Nah, sampai nggak bisa apa makan lagi kita karena mulut kita pahit sekali ya. Oke, kemudian ada juga pengujian untuk mikroskopik ya, dan bentuk irisan, serbuk, dan karakteristik. Fungsinya apa? Untuk memastikan kebenaran simplisia yang kita gunakan. Ya, dan itu diharapkan ya adik-adik bisa melaporkan itu di hasil penelitian yang saudara buat ya, yang adik-adik buat, khususnya yang menggunakan bahan alam. Yang buat ekstrak itu wajib ada namanya mikroskopik, makroskopik ya. Dan itu sudah template ya yang harusnya kalian bisa kerjakan. Ya. Oke, mungkin untuk yang pertemuan 3 cukup sampai sini ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya
kita akan membahas bentuk sediaan obat tradisional. Jadi mulai dari bentuk suspensi, kemudian ada juga eliksir ya. Karena kalau kita lihat adik-adik semua kalau penelitiannya pakai tikus, ekstraknya kan dibuat dalam bentuk suspensi ya. Nah, kenapa kok tidak dibuat eliksir? Kenapa tidak dibuat suspensi? Nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Mungkin online juga ya, karena pun minggu depan sudah masuk dosen yang lain. Oke, tadi siapa yang belum saya absen? Biar saya revisi. Izin Pak Juan, Pak. Juan, area Juan ya. Izin Pak, atas nama Jessica juga Pak. Oke. Juan. Juan Sebastian ya, sama Jessica Pak. Izin Pak, atas nama Gracelyn juga. Jessica Angel ya. Iya Pak. Nah, oke, sama satu lagi siapa? Gracelyn Pak. Gracelyn Iya Pak, Gracelyn Tanaka Pak. Tanaka. Izin Pak, Aulia juga Pak. Oke, Gracelyn Tanaka udah. Maaf Sama siapa lagi? Siapa lagi? Aulia Syafitri Pak. Aulia Pak. Oke, udah. Ada lagi yang belum? Udah yang belum? Udah oke ya? Oke. Udah di-update ya. Absensi udah berhasil di-update. Oke, demikian ya adik-adik perkuliahan kita hari ini. Pak, izin mau tanya, Pak. Ya. Berarti Pak, kita bertemu dengan Bapak 3 kali jadinya ya, Pak? Nggak jadi 4 kali, Pak? 4 kali? Oh, 4 kali, Ini Pak. kan, ini udah 2 kali atau 3 kali ini? 2 kali, Pak. Farhan? Berarti kita nanti ganti 2 kali pertemuan, Pak. Oh, 2 kali lagi. Berarti saya Iya, lewat Pak. lah. Yang materi Pertemuan. tadi. Berarti Iya, baru Pak. pertemuan kedua ini kan? Iya, Pak. Oke, Pertemuan berarti ada 2 kedua. kali. Berarti 2 kali lagi ya diinikan aja lah ya. Digabung aja lah ya. Digabung aja ya, Pak. Baik, Saya Pak. kemarin hari Jumat saya di Brastagi. Jumat kemarinnya lagi di hari Jumat banyak kegiatan lah. Oh, Oke, iya, nggak Pak. apa-apa ya. Berarti ada 2 kali lagi hutang saya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita di sela-sela aja lah ya. Ada waktu kosong nanti buat aja Farhan ya. Oke, Izin Pak, nanti berarti 2 kalinya online juga atau gimana, Pak? online aja. Oh iya, baik, Pak. Sama tugas semua udah ngumpul kan? Saya mau nginput nilai tugas juga nih. Oh iya, Pak. Tapi kemarin linknya Udah belum semua saya ngumpul? kirim, Pak. Iya, udah semua ngumpul belum? Kayaknya udah semua kumpul, Pak. Udah semua ya. Oke, nanti Iya, kirim Pak. ke saya ya, biar saya Iya, cek. Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih adik-adik ya. Mohon maaf ya, harus diganti kuliahnya. Jadi harusnya tadi pagi kita kuliah. Saya rasa bisa cukup efektif ya. Demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan memperhatikan dengan baik ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.